Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Syafrika, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Syaiki At-Thoriq yang akan membahas tentang administrasi pendidikan dan PTK. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aulia yang telah mempersilahkan. Baiklah, langsung saja. Pertama itu administrasi pendidikan tenaga kerja pendidikan kedua. Pertama itu evaluasi kinerja PTK. Penilaian evaluasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik. Pertama itu menentukan tingkat kompetensi guru. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Kedua, itu menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif dan kurang efektifnya kinerja guru. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Pertama itu valid. Valid adalah aspek yang dinilai dari benar-benar mengukur komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran pembimbingan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua itu reliable, mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang evaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga itu praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Yang selanjutnya itu prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Pertama itu berdasarkan ketentuan, evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Kedua itu berdasarkan dokumen PKK guru. Penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerja sesuai dengan utuh, sehingga penilaian guru dan tenaga pendidik dan urusan lainnya terlibat dalam proses evaluasi, mengetahui, memahami tentang aspek yang dinilai, serta dasar kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Yang ketiga itu dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan secara teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif dan awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Selanjutnya itu aspek evaluasi meliputi 4 dominan kompetensi. Pertama itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua itu mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga itu menganalisis hasil penilaian. Yang keempat itu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Yang kedua itu peran guru dalam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Aulia. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama, membuat buku induk pegawai.
Yang kedua, menyediakan berkas kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, kerpek cuti dengan pegawai. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru maupun tata administrasi. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat dan menuliskan tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran kepada sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Sekian dari materi kami. Jika ada yang ingin bertanya, menambahkan, kami persilahkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba lihat videonya.